Ini satu sisi mereka mengklaim Wali Songo, tapi di sisi lain mereka tidak mengakui keturunan Wali Songo. Ya, seperti saya lihat hari ini kita sangat prihatin haul Sohibul Wilayah Jambi. Lah Sultan Toha dikemanakan? Kemana gitu Pak? Penyebar Islam pertama kali di Jambi. Kok Sohibul Wilayahnya malah dari marga Barakbah itu kan? Coba Anda perhatikan player atau pamflet yang disebar ini. Hadiri dan siarkan haul Sohibul Wilayah Jambi Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah yang diselenggarakan tepat pada hari Ahad 10 November, yakni hari pahlawan kemarin tahun 2024 di Masjid Jami' Ba'alawi. Nama masjidnya aja Masjid Ba'alawi. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi betapa mereka sudah berani mengklaim Sohibul Wilayah Jambi. Seakan-akan ini ada klaim Islamisasi Jambi itu dilakukan oleh Ba'alwi. Kemana perjuangan masyarakat Melayu? Kemana perjuangan para leluhur Jambi? Mereka mengklaim tentang leluhur Sultan Toha. Leluhur Sultan Toha itu bukan dari Ba'alwi, tapi justru dari Turki. Nah, saya ingin mengingatkan kepada segenap warga bangsa Indonesia, dari dimanapun Anda semua berada, termasuk saudara-saudara di Jambi, jangan mau sejarah kita diklaim orang. Dalam sebuah buku judulnya Secret of Freemasonry, tentang rahasia gerakan Freemasonry, disebutkan bahwasanya cara menguasai suatu bangsa itu yang pertama, kaburkan sejarah mereka atau belokkan sejarah mereka. Yang kedua, kalau ada situs-situs sejarah yang masih ada, hancurkan. Bikin situs sejarah palsu, termasuk makam palsu, untuk membelokkan sejarah mereka semua. Dan yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Bagaimana caranya? Belokkan silsilah leluhur mereka. Yang tadinya mereka itu bukan ke Ba'alwi, maka kemudian dibelokkan. Betapa banyak kerajaan Nusantara ini, kesultanan di Nusantara, yang silsilah leluhur mereka sudah diba'alwikan. Bahkan Wali Songo diba'alwikan. Anda jangan pernah diam, kita nggak boleh diam. Sekarang mari kita semua bergerak, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita dobrak semua penjajahan ideologi dan penyimpangan sejarah ini. Mari bergerak. Baik hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka pembentukan pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jambi dan Satkorwil Laskar Sabilillah Provinsi Jambi. Ini sungguh luar biasa membahagiakan, karena yang hadir di sini para masyayikh, para yai dan para asatidz yang semuanya rata-rata merupakan pengurus struktural di Nahdlatul Ulama, baik di tingkatan cabang, MWC maupun ranting. Artinya kita adalah muharrik kader Nahdlatul Ulama. Nah, saya ditugasi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia, yakni Syarif Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yaksi LCMA, biar lengkap namanya. Diperintah beliau untuk mewakili pimpinan pusat membentuk di 3 provinsi, yakni Provinsi Lampung, kemudian di 4 provinsi, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Provinsi Jambi, dan yang keempat Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini saya ditugasi sebagai wakil ketua pimpinan pusat PWI, sekaligus juga ketua pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung. Jadi kita di PWI tidak menggunakan istilah pengurus, tapi pimpinan. Mengapa? Menandakan kita ini tidak boleh bersaing dengan induk kita, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Karena di Jam'iyah Nahdlatul Ulama kata pengurus hanya untuk NU. Sedangkan banom-banom NU pimpinan wilayah muslimah. Oke, pimpinan bukan pengurus. Beserta banom-banom yang lain. Maka secara tidak langsung walaupun tanpa perintah, PWI juga tidak menggunakan kata pengurus besar PWI, karena itu akan bersaing dengan orang tuanya. Jadi PWI menggunakan istilah pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan alhamdulillahnya atas perintah Gus Abbas dan Panglima Laskar Sayyid Ali, hari ini saya bisa hadir bersama para yai di Kabupaten Muaro Jambi ini dalam kesempatan yang sungguh luar biasa. Ini akan terdokumentasikan dan tercatat dalam sejarah nantinya. Sejarah awal berdirinya PWI di Provinsi Jambi. Nah, di pengarahan ini nggak apa-apa ya, saya pakai bahasa Indonesia ya. Kan mau di-upload biar yang nonton banyak. Karena Jambi ini tanah Melayu, biar yang Melayu juga ngerti. Baik, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan untuk menarasikan apa itu PWI. Jangan sampai PWI niki dikesankan kelompok orang kurang kerjaan, Pak. Apa itu PWI? Yang pertama, narasi atau gambaran tentang misi PWI ini yakni dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya kita punya girah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah setiap orang punya girah, punya sensitivitas, punya kecemburuan dengan nasab mulia ini. Nah, kita hadir di sini karena girah tadi itu. Karena giroh kita menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaqq. Wa dhabatahu, dan yang punya ilmu, terutama ilmu nasab, yang punya ilmu hendaklah memeriksa, meneliti, memverifikasi terhadap pengakuan orang yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, ngaku-ngaku dalam darah ane mengalir darah Rasulullah. Hendaklah yang mengerti itu melakukan verifikasi. Makanya Kiai Imad itu menggugurkan fardu kifayah kita untuk memverifikasi siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi, hatta la yantasib, sampai-sampai tidaklah ada lagi yang berani membuat intisab, menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan data yang benar. Nah, berangkat dari giroh inilah kemudian PWI itu muncul, karena ternyata di akhir zaman ini, khususnya di Indonesia, ada sekelompok orang nggak dikit, banyak betul, yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Yang begitu diverifikasi, ternyata berdasarkan kitab nasab 100%. Kita jangan gunakan kata 1000, nanti jadi 10.000, Pak. Ini 100.000 1 juta. Kita gunakan persentase maksimal sajalah. 100% tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi. Mereka bukan dzurriyyat Nabi berdasarkan kitab nasab. Dan yang kedua, berdasarkan tes DNA pun 100% bukan keturunan Nabi. Karena DNA asal usul mereka Bani Ba'alwi itu bukan J1 tapi G. G niku jangankan keturunan Nabi kita, keturunan Nabi Ibrahim bukan, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi wassalam bukan.
Orang Arab bukan, Quraisy tangeh, Bani Hashim bukan, Bani Abdul Muthalib bukan, Bani Abi Thalib bukan. Maka bisa dipastikan menurut saintik ilmu Allah, ayat kauniyah, mereka bukan anak cucu Nabi. Maka kalau kita ngaku umat Nabi, kita harus sensitif. Nggak ada yang boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita kalau nggak punya bukti. Makanya kalau saya ditanya, emang kamu siapa kok ngurus-ngurusin nasab orang? Jawabnya begini, kita tidak ngurusin nasab habaib, kita nggak ngurusin nasab ba'alwi, kita menjaga nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya karena kita umat Kanjeng Nabi. Kalau saya gunakan logika sebaliknya, nggak pantas ngaku umat Islam, nggak pantas kita ngaku umat Kanjeng Nabi. Kalau ada yang mengeksploitasi nasab Nabi tapi kita diam begitu saja, malah alasannya husnudzon. Apa kata mereka? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bahaya Pak, bini orang dicintai, dibacok kita. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dicara orang kita. Salah mencintai itu bahaya, bahaya sekali. Kalimat lebih baik salah mencintai daripada salah membenci beda dengan kalimat lebih baik mencintai daripada membenci, itu beda. Karena yang satu pakai nafi, yang satunya enggak. Itu sudah salah, itu jebakan itu. Ini yang pertama. Ditambah lagi, kalau kata para masyayikh, ini kan sudah akhir zaman. Tanda makin akhir zaman, Israel makin zolim. Yang bisa mengalahkan kezoliman mereka kan cuman Imam Mahdi. Ini kan kita ahli sunnah wal jamaah, Pak. Yakin percayalah, Hamas, Fatah, Yordania, Iran, Irak, Mesir, Arab, Turki nggak bisa ngalahin Israel. Yang bisa mengalahkan Israel cuman Imam Mahdi. Nabi bersabda, Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu dari kami, Ahlul Bait, dia merupakan Ahlul Bait Nabi. Al-Mahdiyu min itrati, Imam Mahdi itu adalah itrah, keturunanku kata Nabi. Min waladi Fatimah, dia merupakan keturunan Fatimah. Para ulama sepakat agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Karena Imam Mahdi merupakan zuriat Kanjeng Nabi, maka siapapun yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi wajib diperiksa. Nabi bersabda, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Nama Imam Mahdi itu adalah namaku dan nama bapaknya adalah nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Kayak-kayaknya nih Pak, mengapa gejala zaman banyak yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi? Barangkali ini sinyalemen akan segera muncul Imam Mahdi yang memimpin umat dalam rangka memberantas kezoliman. Mungkin, wallahu a'lam. Kita nggak boleh memastikan. Nanti kayak zaman dulu, salah Pak. Kiamat tanggal 9, jam 9, bulan 9, tahun 1999. Nah, nggak jadi kiamatnya malah. Kita Mama Loren. Oh, masih ingat toh jenengan. Itu yang pertama, nggih. Artinya perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini sangat mulia, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ngopeni nasab habaib, bukan. Kita nggak ngotak-ngatik nasab ba'alu. Kita menjaga nasab Nabi. Tapi siapapun yang berani mencantolkan nasabnya kepada nasab Nabi harus berani membuktikan dan tanggung akibatnya. Kalau cuma ngaku-ngaku saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga kemuliaan Wali Songo. Mengapa kalimatnya Wali Songo? Karena begini, yang kita tidak terima itu Pak, dua pernyataan. Mereka mengatakan Wali Songo itu ba'alwi. Ini masalah itu. Ketika mereka mengklaim Wali Songo itu ba'alwi, yang paling dekat itu Sunan Gunung Jati, yang diklaim ba'alwi, keturunan Ubaidillah. Padahal Sunan Gunung Jati itu bukan dari Yaman. Bahkan kemarin Pak Rizik Sihab
ceramah di Kesultanan Banten di Makom Maulana Hasanuddin, ceramah kalau Sunan Gunung Jati itu menikahi Nyi Mas Rara Santang. Itu kan embok, Pak. Masa anak nikah sama emboknya gitu kan? Kan kualat dia. Di Makom Maulana Hasanuddin main nantang-nantang, nyaci maki kita, Pak. Tapi dia salah. Allah tunjukkan langsung kualatnya sedemikian rupa. Nyi Mas Rara Santang adalah anak dari Prabu Siliwangi yang kemudian masuk Islam. Berangkat haji bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin, lalu mukim di sana. Singkat cerita punya anak Syarif Hidayatullah, yang kemudian pulang ke tanah air mendirikan Kesultanan Cirebon, dan begitu seterusnya. Artinya kita nggak boleh mengakui dan taslim kepada Ba'alwi yang mengklaim Wali Songo itu dari Ba'alwi, termasuk Sunan Giri, termasuk ini pesantren Sidogiri. Mohon maaf nih, Ustadz Idrus Ramli kalih Ustadz Wafi mengklaim Masai Sidogiri adalah Ba'alwi. Padahal coba jenengan baca di Google, Pak, memang sudah diba'alwikan itu. Masai Sidogiri itu sudah diba'alwikan, padahal nasab aslinya bukan Ba'alwi. Justru nasab aslinya itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sudah isbat nasab di kerajaan Maroko. Jadi Masai Sidogiri dan keturunannya sudah diisbat nasabnya, DNA-nya J1, dan keturunan dan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan merupakan zuriat Nabi dan tidak bermarga. Di situ kan kalau di Ba'alwi dimargakan Basaiban, tidak bermarga. Tanda zuriat Nabi itu nggak ada Asegabnya, nggak ada bin Yahyanya, nggak ada Basaibannya, nggak ada marga-marga Al-Idrus sebagainya. Zuriat Nabi itu kalau nggak Al-Hasani, Al-Husaini. Cuman itu saja. Termasuk pesantren tertua di Indonesia, yakni pesantren Al-Kahfi Somlangu, Kebumen, ya. Itu Syekh Abdul Kahfi. Beliau adalah pendiri pesantren tertua se-Indonesia. Semua pesantren di Indonesia ini awalnya dari Al-Kahfi Somlangu. Itu pun diba'alwikan, padahal beliau murni keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan memang mereka coba ingin menyerang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan mengatakan Muhammad bin Ali Ba'alwi atau Fakih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka menggelar Fakih Muqaddam itu apa? Imamul A'zam, imam besar, Pak, imam jumbo kalau bahasa sekarang. Kemudian Fakihil Muqaddam. Fakihil Muqaddam itu adalah pemimpin para fikih, pemimpin para mujtahid. Jadi Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu di bawah Fakih Muqaddam itu, Pak. Mereka klaim sedemikian itu, Pak. Orang sehebat ini tidak ada satupun karangan kitabnya, nggak ada satupun ulama lain yang mencatat tentang keulamaannya. Ini kentara sekali yang namanya manipulasi yang telah mereka lakukan. Maka PWI Laskar Sabillah berkomitmen meluruskan sejarah dan menegaskan Wali Songo bukan Ba'alwi. Dan saya perlu garis bawahi lagi, kita jangan ngantem Yaman, ya, Pak. Kayak sekedikan masih ini. Mana Kang Wanto, mana yang udah sering berantem di Facebook itu. Jadi kita jangan ke Yaman, ya, karena Yaman itu negeri yang didoakan Nabi. Saya sudah interaksi dengan orang Yaman. Apa kata orang Yaman? Ba'alwi bukan orang Yaman. Ba'alwi itu etnis Hazar. Agama asli mereka itu Yahudi Askenazi, yang mereka nggak punya tempat diusir, lalu mereka bermigrasi ke Yaman. Orang Yaman mengatakan Ba'alwi bukan Yaman. Jadi Yaman asli itu Uwais Al-Qarni yang didoakan Nabi, yang terkenal di langit walaupun tidak pernah jumpa dengan Nabi. Yaman asli itu Syekh Semir Al-Hadrami, Sumer Al-Hadrami, pengarang Safinatun Najah, Pak. Itu Yaman asli. Makanya kita pakai Safinah boleh, bukan Ba'alwi soalnya. Bukan Ba'alwi. Tapi nek sulam agak minggirin dulu ya, Pak. Agak minggir dulu. Jadi Yaman itu didoakan oleh Nabi. Wong di Ka'bah ada rukun Yamani.
sampai nama itu disebut. Ba'alwi kata orang Yaman itu bukan Yaman. Mereka juga pendatang pada dasarnya. Jadi sekali lagi kita berjuang Wali Songo jangan sampai diba'alwikan. Setelah mereka kadang-kadang mengklaim Wali Songo, tapi di sisi lain mereka mengatakan Wali Songo itu keturunannya terputus. Di satu sisi mereka mengklaim Wali Songo, tapi di sisi lain mereka tidak mengakui keturunan Wali Songo. Ya seperti saya lihat hari ini kita sangat prihatin haul sahibul wilayah Jambi. Lah Sultan Toha dikemanakan? Kemana gitu Pak? Penyebar Islam pertama kali di Jambi. Kok sahibul wilayahnya malah dari marga Barakbah itu kan? Dua ya. Yang ketiga, PWI Laskar Sabilah berkomitmen setia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya membaca buku Secret of Freemasonry. Freemasonry itu adalah organisasi yang terafiliasi dengan Gerakan Yahudi Internasional. Dalam buku itu ditulis strategi menguasai suatu bangsa. Bagaimana caranya? Satu, kaburkan sejarahnya. Dua, hancurkan semua situs-situs sejarah mereka. Tiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Dan kok Mbok Yo mirip ya Pak? Ba'alwi kali Freemasonry itu mirip strateginya. Mereka kaburkan sejarah kita, mereka hancurkan situs-situs sejarah kita, dan mereka klaim sejarah kita. Yang kemudian pahlawan-pahlawan kita diba'alwikan, Jenderal Sudirman diba'alwikan, Imam Bonjol diba'alwikan, Cut Nyadin diba'alwikan. Yang belum cuman Mak Lampir Pak. Ntar lagi Habibah Mak Lampir itu. Semua diba'alwikan. Termasuk di Lampung itu Raden Intan diba'alwikan, Keratuan Darah Putih diba'alwikan. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita, padahal sebetulnya tahun 1825 sampai 1830 perjuangan terdahsyat bangsa Indonesia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dan apa kata VOC? Kami tidak bisa mengalahkan Diponegoro. Tapi mengapa Belanda bisa menangkap Diponegoro tahun 1830? Gara-gara pengkhianatan Habib Ibrahim Ba'abud. Mengapa bisa ngejebak Pangeran Diponegoro? Karena dia muslim, ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi. Gara-gara dijebak Habib Ibrahim Ba'abud, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap. Geger Cilegon, dibantainya para kiai dan pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Itu siapa? Habib Usman bin Yahya. Itu yang disebut dengan Mufti Batavia. Hancurnya Kesultanan Banten oleh siapa? Habibah Fatimah yang berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Baron van Hoff, Gubernur Jenderal Belanda, yang akhirnya kemudian dia mati minum racun di Kepulauan Seribu makamnya yang sering diziarahi. Padahal berzina, menghancurkan Kesultanan Banten, dan kemudian mati minum racun dan dimakamkan di Kepulauan Seribu. Kemudian pengkhianat yang lain, Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang paling akhir, serta Sultan Toha hancur Pak. Yang terakhir kan Kerajaan Aceh. Kita harus buka file sejarah. Siapa pengkhianat hancurnya Kesultanan Aceh? Habib Abdurrahman Az-Zahir bekerja sama dengan Senok Horgrun. Kita tidak terima Pak kalau yang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi itu justru berkhianat kepada umatnya Kanjeng Nabi. Memang mereka bukan anak putunya Kanjeng Nabi. Maka PWI Laskar Sabilah dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada analisis intelijen yang menunjukkan ada upaya membangun dinasti Ba'alwi di Indonesia. Dinasti Khilafah gagal, HTI bubar, Khilafatul Muslimin yang pusatnya di Lampung juga bubar. Akhirnya digagas rancangan baru apa? Dinasti Ba'alwi. Membangun upaya penguasaan Indonesia melalui klaim nasab anak putu Kanjeng Nabi. Mengapa ini dilakukan? Karena mereka sudah berhasil di Mesir. Berdirinya dinasti Fatimiyah oleh Ubaidillah bin Ahmad. Itu atas dasar pengakuan terhadap anak putune Kanjeng Nabi. Dan diberantasnya dinasti Fatimiyah atas fatwa Syekh Abdul Qadir Jilani, dan eksekutornya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah mengapa mereka pasti nggak suka sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena yang memberantas dinasti Ubaidillah
itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kemudian setelah diteliti Banu Fatimiyah Mesir adalah keturunan Yahudi asli, persis dengan Baal. Jadi kita sekali lagi setia dan menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mohon Pak Polisi, ini bukan kecemburuan PWI sama Baalwi, bukan. Kita ini sebagai umat Nabi, Pak Polisi, tolong dilaporkan. Kita sebagai umat Nabi, poro yai, poro santri, tidak terima orang yang ngaku-ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi, kemudian mengeksploitasi pengakuan tersebut. Di antaranya tadi, mengerahkan massa 212, Pak, untuk kemudian membentur pemerintah yang sah, menolak negara, bahkan ndawir ke pesantren-pesantren dengan pengakuan tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang dua lagi, yang keempat, PWI Laskar Sabilillah hadir bukan sebagai saingan NU. Justru PWI Laskar Sabilillah menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, walaupun sekarang belum jadi banom. Begini, soalnya NU niki Pak, kalau diumpamakan para masyayikh kita itu, Jam'iyah NU ini bayangan negara. Mengapa saya katakan NU bayangan negara? NU itu punya struktur sampai tingkat anak ranting, sampai dusun-dusun kan. NU-nya, muslimatnya, ansornya, fatayatnya, IPNU, IPPNU, pagar nusa, macam-macam pokoknya ada sampai tingkat ranting, atau bahkan sudah ada yang sampai anak ranting. Jumlah bansernya saja 7 sampai 8 juta. Artinya kalau kita menjaga NU, sama saja kita menjaga NKRI. Kalau NU-nya miring, Pak, miring juga NKRI. Kalau NU-nya hancur, bisa hancur juga NKRI. Makanya orang-orang ingin menghancurkan NKRI dengan cara menghancurkan NU. NU diserang, amaliyahnya diserang, akidahnya dimusyrik-musyrikan. Dan alhamdulillah NU tidak bisa diserang. Cuman ingat, ketika mereka tidak bisa menghancurkan NU dari luar, dengan menyerang amaliyah, dengan menyerang akidah, menyerang jam'iyah, termasuk menyerang para kiai kita, akhirnya mereka berpikir masuk ke dalam NU. Mereka kemudian menguasai NU. Hampir berhasil mereka menguasai NU. Mereka keceledewek, Pak, ketika mereka mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Lebih baik belajar sama Habib bodoh daripada belajar sama 70 kiai. Yonek goblok, apa yang mau dipelajarin ya Pak ya? Mereka kecil sendiri. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Mengapa mereka katakan itu? Kecil di lisan. Mereka maksud hati mereka, Pak, agar para santri kaum Nahdiyin tak begitu hormat lagi sama kiainya. Pokoknya yang penting mereka hormat kali Habibnya. Maka di Lampung ada kejadian majelis-majelis sholawat. Mahalul Qiyam, bar Mahalul Qiyam, Habibnya pulang, jamaahnya bubar meninggalkan kiai, belum ceramah, Pak. Yang nunggu nih kiai ngaji itu paling separuh ndak nyampe jamaahnya. Kasihan kiai. Atas doktrin apa? Habib lebih mulia daripada kiai. Akhirnya mereka dirungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Merendahkan Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir, yang kelima, PWI Laskar Sabilillah ini adalah gerakan Nahdiyin akar rumput. Artinya memang aspirasi kaum Nahdiyin di mana-mana se-Indonesia kita bergerak bersama, karena pandangan husnudzonnya begini. Kalau NU ngurusin nasab, urusannya terlalu kecil. Walaupun tidak bisa disepelekan, karena perkara ini nggak boleh disepelekan, maka Nahdiyin yang bergabung di PWI Laskar Sabilillah itu yang ditugasi untuk ngurusin bab ini. Ya Jabbaru ya Qahar, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid. Kami masyarakat Jambi, mendeklarasikan
dan menyatakan satu, bersedia bergabung dan membentuk organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Jambi. Dua, kami siap bersatu dalam komando Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi. Tiga, kami mendukung penuh kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat, kami berkomitmen menjaga warisan nilai dan sejarah Wali Songo dan para ulama Nusantara. Lima, kami berjanji untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga sejarah perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Enam, kami berkomitmen mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Linahdlatul Ulama. Ikutin ya Pak. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Ger dalam minggir. Kumpul. Ger dalam minggir. Kumpul. Ger dalam minggir. Kumpul. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.